Hai guys, gara-gara satu orang yang nge-tweet soal hal ini yang membuat harga Bitcoin dan BNB turun. Apa sebenarnya yang dia tweet itu? Kita akan simak di video kali ini. Ada juga soal Bitcoin dominance dan beberapa berita lainnya, technical analysis Bitcoin dan juga Dogecoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin ditutup dengan candle merah. Ini dia close di 27.800, sempat ke 27.200. Hari ini ada sedikit kenaikan. Posisi indikator untuk RSI masih bullish, dia berada di atas 50, tetapi MACD-nya itu terjadi crossover ke bawah. Untuk time frame 4 jamnya itu dia bearish di bawah 50 dan ini mengarah ke bawah. Ada beberapa support penting, yaitu di sini di 27.500 pas di garis warna biru ini, dan di daerah 26.600-an di dekat garis ini, dan support yang terbesar itu ada di 25.200, yaitu di daerah sini. Ketika Bitcoin melakukan koreksi, maka kemungkinan besar dari support tersebut itu bisa ada bounce. Bitcoin belum retest support 25.200, jadi menurut saya bisa melakukannya. Tapi secara umum ini dia masih berada di dalam rentang sideways yang ini aja. Tidak ada banyak perubahan ya teman-teman, tidak ada pergerakan yang terlalu berarti, hanya di situ-situ saja. Altcoin juga tidak naik terlalu banyak, tidak masif, tetapi ada indikasi kalau altcoin akan segera naik. Ini saya lihat dari ETH per Bitcoin, di mana ini merupakan tanda awal apakah akan terjadinya alt season atau tidak, yaitu ETH per Bitcoin itu bisa breakout daripada rentang yang ada di sini. Tetapi belum terjadi breakout tersebut. Kalau kita mau buat polanya, maka polanya itu akan seperti ini. Semacam ascending triangle, yaitu hal yang bullish, di mana batas atasnya itu yang harus dia breakout adalah 0,065. Kalau breakout dari sini, maka harusnya altcoin yang lain juga bisa ngikut dan performanya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin. Kita lihat juga kalau Bitcoin itu sedang berada di daerah resistance yang ada di sini ya teman-teman, sangat jelas sekali. Kita hubungkan di sini, dan di sini, maka ini akan membentuk resistance dan dia ada perlambatan ketika Bitcoin dominance itu ke 48% yang ada di sini. Selain itu, kita kalau melihat Real Bitcoin Dominance Index, maka tampaknya ini sudah mau mulai turun ya. Ini sudah mulai turun dari tanggal 2 April kemarin. Ini yang dengan ETH, kalau tanpa ETH, ini juga situasinya lagi turun, jadi adanya permulaan alt season. Memang awal-awal alt season itu tidak mudah untuk kita deteksi ya. Karena biasanya orang-orang menyadari alt season itu terjadi ketika udah naik banyak, jadi udah sedikit telat, dan orang-orang terjadi euforia. Justru di saat-saat seperti itu adalah saat-saat di mana kita harus siap-siap take profit. Ya. Rata-rata harga altcoin juga saya lihat itu berada di dalam buy zone-nya. Ada salah satunya itu adalah Magic ya teman-teman, di mana ini setelah dia sempat naik itu ke $2, itu kemudian dia lagi dalam posisi menurun seperti ini, mungkin bisa ke 78,6-nya di $1,226, atau mungkin juga kalau misalnya dump-nya itu lebih parah, maka dia bisa kembali lagi ke daerah kotak warna hijau ini, dari 0,669 sampai $1. Magic adalah salah satu koin di ekosistem Arbitrum yang fundamentalnya itu bagus ya, jadi menurut saya cukup worth it untuk kita beli, dan kita semacam jual di pertengahan tahun nanti. Sekarang kita akan ke berita adopsi kripto, di mana ini dari FIFA sendiri, mereka akan membuat game mobile Piala Dunia yang ditenagai oleh AI, dan ada NFT-nya juga ya teman-teman. Meskipun sekarang itu masih menggunakan mata uang yang ada di gamenya untuk membeli kosmetik seperti skin, aksesoris, dan lain-lain. Sekarang bisa di Android dan akan launching di Apple. Bullish untuk game Web3. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang terjun di bidang Web3, jadi saya bullish untuk koin-koin Metaverse, game finance, dan play to earn ya teman-teman. Dan ada juga berita Dogecoin, di mana
Elon Musk mengganti logo Twitter-nya itu menjadi logo Doge, dan hal ini menyebabkan koin Doge ini naik 20%. Kalau kita lihat daripada technical analysis Dogecoin sendiri, beberapa minggu lalu itu dia berada di garis support ini, yang garis yang ada di sini, dan ini mengalami kenaikan. Artinya, itu ada buying pressure yang terjadi ketika dia melakukan low yang ada di sini ya teman-teman. Setiap kali harga itu dibawa ke bawah, maka akan ada whale yang membelinya karena di situ adalah harga yang relatif cukup rendah, yaitu di sekitar 0,06, 0,07, dan seterusnya. Nah, ketika pump tersebut terjadi, dia sampai ke daerah atas daripada triangle ini, ada resistance di 0,11. Sekarang berada di 0,098. Pumpnya belum terlalu kuat ya, jadi belum terlalu breakout. Ini masih berada di dalam triangle, jadi menurut saya ini adalah masa-masa akumulasi untuk Dogecoin. Menurut saya, Dogecoin juga bisa menjadi koin yang performanya cukup bagus di tahun ini dan tahun depan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Dogecoin ini bisa, kesempatan terakhir kalau misalnya itu ada, mungkin ya ketika dump ini terjadi, terakhir kali dia ngetes di daerah 0,075. Habis itu perlahan-lahan pasti di suatu saat dia akan tembus ke atas. Indikator mengatakan kalau weekly-nya itu bullish, crossover ke atas, di atas 50, daily, 3 daily-nya itu juga bullish ya. Jadi saya optimis untuk Dogecoin, apalagi sisi fundamentalnya itu sekarang makin ke sini itu makin bagus, dan Elon Musk juga berusaha untuk menyelesaikan masalah hukum daripada Dogecoin. Dan sekarang kita ke penyebab harga Bitcoin dan BNB yang jatuh, yaitu ini dimulai dari akun yang namanya Kobe ya, dimana Kobe ini adalah dia cukup gede, followernya 700.000 follower, ada Substack juga. Dia men-tweet ini adalah hasil hash daripada SHA-256 yang dipakai oleh Bitcoin, dan seseorang itu menemukan kalau ternyata hash ini itu artinya itu Interpol Red Notice untuk CZ, artinya CZ lagi mau ditahan karena ada tindakan kriminal yang dilakukan. Tetapi saya kurang percaya soal hal itu ya. Ini adalah FUD yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin whale yang membiayai hal ini. Kan mungkin saja whale itu membayar Kobe untuk men-tweet hal seperti ini ya. Tidak secara langsung apa itu artinya. Tidak ada di Interpol itu soal CZ ya. Jadi ini hanyalah sebuah FUD yang dipakai untuk menurunkan harga Bitcoin. Nah, ini menurut saya semacam permainan yang dilakukan oleh mereka, dan menurut saya orang yang mengetahui akan apa yang menjadi input untuk hash yang dihasilkan ini, itu sepertinya dia sudah tahu duluan ya. Kenapa? Karena sangat susah sekali atau bahkan tidak mungkin untuk membalikkan hash ini itu kembali ke inputnya. Jadi kalau kita tahu ini, kita tidak bisa tahu apa inputnya. Jadi, kalau misalnya di dalam SHA-256 ini adalah semacam untuk mengenkripsi suatu data itu dengan hash yang unik. Jadi kita taruh satu itu nanti dia akan hasilkan hash yang unik tersebut. Kita taruh apapun katanya itu, hurufnya dengan angka, itu juga dia akan menghasilkan hash yang unik. Nah, kalau misalnya kita taruh Interpol Red Notice for CZ dengan huruf besar yang tepat, karena kalau misalnya huruf besarnya itu jadi huruf kecil, maka nanti outputnya itu akan berbeda. Nah, akan menghasilkan output yang sama dengan yang di-tweet oleh Kobe sendiri. Jadi menurut saya ini sangat susah sekali kalau misalnya kita balikkan dari sini itu untuk tahu inputnya. Orang yang menebak ini menurut saya ini adalah dia sudah tahu duluan sebenarnya. Yang mereka mau sebarkan itu adalah agen penegak hukum secara ilegal itu membocorkan elemen sebuah kasus melalui message yang terenkripsi ya, yaitu yang ditweet oleh Kobe ini. Jadi ceritanya ini itu bocor. Nah, rupanya ketika dicari-cari, oh ternyata ini adalah red notice untuk CZ, mau ditangkap CZ-nya karena ada tindakan kriminal yang dia lakukan. Dan setelah kejadian ini, Kobe bilang kalau menurut dia ini seharusnya tidak di-reveal dulu atau dibukakan dulu, kecuali dia membukakannya sendiri. Ada beberapa orang yang dia berdiskusi dengan itu membocorkan hal ini ya, teman-teman. Ya, semacam sebenarnya hal yang tidak perlu untuk dilakukan, tapi
dianya melakukan sendiri seperti ini, menurut saya ini adalah fight untuk menyerang Binance dan Bitcoin ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.